Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Haji Yamari, yang saya hormati hadirin pengajian Sabtu pagi, yang saya hormati para pemirsa live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa di majelis kajian tafsir Al-Quran pada Sabtu tanggal 21 November 2020. Semoga keadaan kita tercatat sebagai ibadah di hadapan Allah dan mendapatkan pahala di kelak kemudian hari. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan mengikuti kajian tafsir surah An-Nas ya. Menyingkat waktu, mari kita buka dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu diaturkan pada Bapak Kiai Haji Jamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita sekarang akan membicarakan surat An-Nas, tapi untuk menyegarkan ingatan saya akan mengajak kembali surat Al-Fatihah. Masih ingat apa tidak terjemahnya supaya kita bisa bisa mengulang-ulang. Mari kita baca dulu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Li Allah Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bukan yao ya. Ini yau, wawu. Jadi Arab tidak ada o. Maliki yaumiddin. Maliki yang menguasai. Yaumi ad-din. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu? Taufik. Jalan yang lurus itu taufik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata alladzina an'amta, kau beri nikmat, 'alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairi al-maghdub 'alaihim wa la bukan. Ad-dallin bukan jalannya bersama, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang yang tersesat. Baik, untuk menyegarkan walaupun di situ ada catatan tapi biar segar. Sekarang surat An-Nas. Mari kita baca sambil membenarkan makhraj dan tajwidnya. Makhraj, mad dan bacaannya. Surat An-Nas itu adalah surat ke-114. Buri dewe juz 30 terakhir. Memang dalam urutan surat An-Nas itu dimasukkan dalam urutan terakhir. Ini siapa yang menuntunkan? Gusti Rasul. Jadi sudah dituntunkan oleh Rasulullah dalam penulisan surat An-Nas adalah surat yang terakhir. Tapi kita pelajari malah yang awal. Kenapa? Karena sudah terbiasa kita menghafal surat-surat ini sejak TK, malah sejak SD sudah dihafal, sehingga kita ingin supaya lebih mendalami lagi yang sudah hafal. Sudah ketemu? Jadi tetap pakai tag ya, supaya kita bisa lebih banyak alat indera yang dipakai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Qul a'udzu birabbin nas. Zunya jangan mandek ya. Qul a'udzu birabb, bukan begitu. Zubi. Qul a'udzu birabbin nas bersama.
malikin nas, ilahin nas. Ilahnya hanya 2 harokat, jadi tidak terlalu panjang. Ilah biasanya kalau di pondok Al-Quran itu cara bacanya itu ditekuk, jadi lagunya itu ditekuk. Ilah itu supaya tidak terlalu panjang. Ilahin nas, bersama. Min syarril waswasil khannas. Ini agak sulit kalau didalami tentang ro, syarri. Syarri di situ roknya itu tebal dan tipis, mufakhom dan murokok. Jadi syar di situ tebal, syar mencu, tapi begitu ri meringis, syarril. Ini mungkin lambeku sing ora kalap iki bisa untuk syarril, ya. Jadi ro itu kalau fathah itu dibaca tebal, dan kalau sukun didahului oleh fathah juga dibaca tebal, tapi begitu kasroh dibaca tipis. Jadi syarril, min syarril waswasil khannas. Mari. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngawekani menra kedawan tekuk saja ya, menra kedawan, karena kedawan tetap salah. Minal jinnati wan nas. Baik, mari kita baca, pelajari terjemah dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak termasuk ayat 1. Ini adalah pemisah surat. Jadi kita sudah tahu terjemahnya. Bi apa kemarin? Dengan ismi, nama. Allahi, Allah. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Qul a'udzu birabbin nas, bersama. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Bi apa kemarin? Bi dengan. Robbi apa? Tuhan. Robbi Tuhan. Annas, manusia. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Bi dengan. Robbi Tuhan. Annas, manusia. Saiki panjenengan. Qul a'udzu bi Rabbi Annas. Sekali lagi. Qul a'udzu bi Rabbi Annas, manusia. Qul a'udzu bi Rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di situ juga begitu, katakanlah, itu terjemahnya bisa dilihat kalau sudah terjemah begitu. Katakanlah, sing wis eleh bagian Quran ya, yang belum sabar nih Pak Satmono belum membelikan lagi. Jadi nanti mudah-mudahan segera. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini satu ayat dulu. Di sini ada
firman Allah, firman Allah, Qul ini katakanlah, namanya fi'il amar ya, fi'ilun amrin. Fi'il amar ini mesti ada yang diperintah. Qul, sapa iki? Nah, kalau di i'rab itu Qul itu fi'lun amrin mabniu ala sukun. Mabni ala sukun karena lam itu. Lah fa'ile apa? Fa'il itu di sini ada namanya dhamirun, yang dhamir yang tersembunyi. Karena di sini ada qul, sapa sing diomongke? Oh, nek qul itu mesti kowe, anta. Sehingga dhamirnya di sini fa'ilnya adalah anta. Qul itu fi'il amr itu ada 6 biasanya perintahnya kepada siapa? Qul, kamu. Nek kalau kamu berdua, kula. Kalau kamu banyak, kulu. Kulu bukan kayak loh. Kulu. Nek kowe wedok, kuli. Memang kalau di Arab itu, di bahasa Arab itu muzakkar karo muannats beda. Nek lanang kul. Katakanlah, nek putri kuli. Nek wong loro kula, padha kula. Nek wong putri akeh kulna. Lah ini kul, berarti ini siapa? Anta siapa? Nah, di sini ditafsirkan bahwa ini adalah jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah nggak pernah nimbali Rasul itu dengan Muhammad. Mesti Nabi, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, begitu. Sehingga kalau diterjemahkan cara jiwa Al-Quran, qul di sini adalah katakanlah wahai Nabi, begitu loh. Wahai Nabi, karena Allah tidak menyebut Nabi Muhammad itu dengan hei Muhammad, tidak begitu. Jadi selalu dengan menyebut julukannya, yaitu Nabi, Rasul. Jadi di sini qul, katakanlah wahai Rasulullah. Katakan apa? A'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini kok lain dengan kemarin ya. Kalau kemarin kan Rabbil alamin. Rabbil alamin itu kan Tuhannya seluruh alam. Lah kok sekarang kok medun Rabbin nas, wong wingi Rabbil alamin kok sekarang Rabbin nas. Ini banyak tafsir. Satu, karena manusia, anas itu kan manusia, itu adalah makhluk tertinggi, sehingga dia sebagai perwakilan dari alamin itu disebut anas. Rabbin nas itu sudah manusia itu mewakili alam. Bukan berarti kok merendahkan Allah, tadinya Rabbil alamin menjadi Rabbin nas, dari Tuhannya seluruh alam kok menjadi Tuhannya manusia. Maksud tujuannya adalah salah satunya untuk menunjukkan bahwa manusia adalah sampel, model dari apa? Alam yang tertinggi. Kita tahu di surat apa yang ahsani takwim itu, yang Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Nah, oleh karena itu maka Allah memakai manusia sebagai sampelnya. Yang kedua, untuk spesifik supaya manusia mak geragap. Oh, ternyata Rabbin nas itu Allah. Tuhan di sini, Rabbun itu termasuk juga memelihara. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tuhanlah yang mengembangkan, memelihara manusia dari orok menjadi besar. Tuhanlah yang mengembangkan manusia supaya sadar begitu, bahwa manusia itu Rabbinya, pemeliharanya Allah. Itu spesifiknya. Jadi di sini katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung ki piye to, ngeyup.
Nek dilindungi itu berarti kan dalam lindungan. Jadi nek ana wong kok dilindungi oleh sesuatu apa panas lalu dilindungi, dia nggak panas. Kalau orang perang dilindungi dengan apa namanya? Tameng. Lah ini kita Rasul diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul apa? A'udzu bi rabbi annas, ya. Malikin nas bersama. Maliki raja. Annas apa? Malikin nas apa? Rajanya manusia. Maliki menapa? Annas, malikin nas. Maaf ya, ini kita kan sudah sepakat drill ya. Drill itu diulang-ulang. Ya ngawekani wong akeh, ana sing pinter, ana sing pinter banget ngono lho. Ora ana sing bodoh. Pinter banget lah, sehingga kita jagani semuanya. Di sini Allah menyebut malikin nas, mariki raja. Nek maut, Allah yang memelihara, numbuhkan manusia, gawe manusia, mengembangkan manusia, menumbuhkan, akhirnya memelihara. Sekarang raja itu apa? Gawe aturan, gawe perintah, gawe larangan. Jadi sekarang Allah yang atur, manusia itu yang atur siapa? Allah. Begitu. Malikin nas, yang merajai manusia, yang rajanya manusia. Tegesnya apa? Sing gawe aturan. Ning sono manusia sing merasa tidak butuh diatur oleh Allah. Lah ya kuwi manusia ora dong. Ning awake dhewe ngaji ngene iki ra ngerti nek awake dhewe iki sing ngeratoni Allah, njur nek ngono semua aturannya yang membuat siapa? Allah. Karena dunia ini seisinya adalah untuk manusia. Dunia ini untuk manusia. Ya, semua untuk manusia. Wal an'ama khalaqaha lakum. An'am itu apa? Kewan iwen. Kuwi ingsun ciptake nggo kowe menungso. Jadi kita ini sebenarnya oleh Allah diberi apa? Kekuasaan di bumi ini hebat. Wes nek cara anu PN kabeh begitu loh. PN kabeh ning malikin nas. Yang buat undang-undang siapa? Allah. Sing gawe aturan Allah. PN kabeh nek nyolong ra oleh lho kowe. Nek iwak babi aja dipangan lho. Sing buat Allah. Nek arep kumpul nikah lho, itu malikin nas, Allah yang ngatur. Itu semuanya karena memang kita diserai dunia ini tetapi diatur oleh Allah. Malikin apa Pak? Raja. An-nas, malikin nas, ilahin nas bersama. Ilahi sembahan, annas manusia, ilahi napa? Annas memang sembahan ya, sembah dia beri akhiran an, jadi sembahan ada awalan se, kita enggak ora, sehingga di sini diterjemahkan sembahan. Tapi ya bolehlah kita sebut sesembahan manusia. Nyembah sing disembah sapa? Allah. Kalau tadi rajanya manusia, kalau ilah sembahannya manusia. Manusia nek ora dikandani ngene iki, sing disembah itu Allah. Ya seperti kemarin Nabi Ibrahim itu ya nyembah ketemu Allah itu kan dadak ngliwati nyembah lintang. Ternyata bintang terlalu kecil, ada bulan, nyembah bulan. Ternyata bulan kalah karo sengenge, nyembah sengenge. Ternyata sengenge hilang, nyembah yang menciptakan
matahari, yang menciptakan bintang, bulan, matahari. Nah, di sini dijelaskan, nek sesembahannya manusia itu siapa? Allah. Ini kita juga makin harus yakin ya, nek ono sing nyembah liyane Allah berarti dia kesasar. Dan banyak orang kesasar itu dan dikira bener. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tahu enggak kamu orang yang paling rugi akhsarina, paling rugi a'mala, amal-amal mereka. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang mempunyai pendapat, mempunyai keyakinan di dunia ini salah tapi dikira benar. Nyembah dudu Allah ning di labui bondo bau tenaga pikiran semuanya untuk menyembah yang itu salah. Lah itu wis paling rugi. Jadi cara ngirim paket ning salah alamat ngono lho, paling rugi itu namanya. Jadi di sini Allah menyebutkan ilahin nas. Ilah menapa ilahi? Sesembahan. Anas sesembahannya manusia. 3 sifat Allah, kekuasaan Allah disebutkan di sini. Saya ulangi, kekuasaan Allah itu apa? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Rabbin nas, Rabbin apa? Tuhannya manusia. Terus Rabbin nas, Malikin nas apa? Rajanya manusia. Yang ketiga, sesembahan manusia. Dah kita sudah menyebut 3 sifat Allah yang sempurna. Ini kok di sini a'udzu, saya berlindung pada 3. Lagi berlindung apa? Di ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Bareng? Min syarril waswasil khannas. Min dari syarri kejahatan, al-waswas setan, al-khannas tersembunyi, min dari syarri kejahatan, al-waswas setan, al-khannas bersembunyi. Jadi tersembunyi ya, khannas tersembunyi. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Nganti telu lho Allah gile nyebut ketiga kekuatan. Gurarep apa? Minta dilindungi dari apa? Waswasil khannas, setan yang tersembunyi, dari kejahatan al-waswas. Waswas ki apa to? Waswas itu dari kata waswasa. Fi'il itu waswasa. Waswasa yuwaswisu, waswasatan. Waswasatan. Waswasa ini mestinya kan waswasatan. Kok waswasa ya? Mestinya kan wasatan. Masternya waswasatan. Ning kok ngene kene waswasa. Lah di sini waswasa ini dalam tafsir Zamakhsyari waswasatan. Apa? Bisikan. Tapi di tafsir lain waswas ini diterjemahkan ismun min asma'is syaiton, nama dari nama-nama setan. Jadi nama setan itu salah satunya adalah jenenge was. Mbak Was teko ora iki. Al-waswas itu setan. Mula ning terjemah di situ panjenengan lihat, bisikan dikurung ta itu? Nggih mboten? Bisikan dikurung, lalu setan. Jadi terjemah lafdiyahnya al-waswasa ki setan. Min syarril wasil khannas. Min apa wau? Dari syari kejahatan, al waswas setan, al khannas
tersembunyi dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Saat ini wonten hadis ini, asyaitonu jasimun ala qalbi bani Adam. Setan kuwi manggon neng atine anak Adam. Fa idza dzakarallah khonasa. Nek wong sing atine mau zakarallah nyebut asmane Allah, khonasa. Delik. Si setan mau delik. Wa idza ghafala waswasa. Tapi kalau orangnya ghafala, lalai, waswasa, bisi dewi. Jadi menurut ini setan itu laten, laten. Laten itu mendem. Kayak PKI adalah apa? Komunis adalah laten, bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya sing mendem. Virus flu kalau nggak salah itu juga laten. Begitu pernah flu ora tahu hilang, dia mendem neng gini. Kalau kita kuat flu-nya ora iso muncul. Begitu kita lemah flu. Ulah aku orang apa kok flu lemah. Setan itu juga begitu. Waswasa, jeneng waswasa ya si setan. Kuwi mau mendem di sini, mendem di sudurin nas, di dada manusia. Begitu kita pada ayat berikutnya, ini supaya lebih jelas lagi pada ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bersama. Alladzi yang yuwaswisu berbisik fi di dalam sudur hati dada annas manusia. Alladzi napa yuwaswisu ya toh, yuwaswisu itu fiil mudhari ya, jadi membisik, yuwaswisu yang membisikkan, yuwaswisu membisikkan. Mari fi di dalam sudur dada annas manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Membisikkan apa ini? Kejahatan. Jadi si was-was mau, iki sing asmane was meneng bae lho, ora katut lho iki. Si was-was mau mendem neng jeroning dadaning menungso. Dia tugasnya dia fungsinya adalah untuk yuwaswisu, membisikkan. Membisikkan apa? Membisikkan kejahatan. Kapan dia membisik? Ketika ghafala. Ketika apa? Lalai. Nah ini Bapak Ibu, ternyata awake dhewe iki meneng-meneng nggawa setan ning ndi iki. Nggawa setan di sini itu, di dada ini ada setan yang delik. Itu persis kaya HP. Kira ana Qur'ane ning jero iki. Terus nek digawa ning WC untuk ora. Ya kalau yang aman tuh dimatikan katanya. Ning nek ora ya anggere aja dibuka karena dia kan delik tuh. Kalau dibuka kan dia muncul. Qur'annya muncul. Lho iki piye iki? Kok muncul? Lah dia muncul karena dibuka. Nah nek ditutup begini, kita di WC ya ndak apa-apa, wong dia delik kok, itu tidak ada. Sama dengan setan ini. Nek do ngeling marang Allah, awake dhewe iki kaya ora ana setane. Tapi begitu kita lalai, setan muncul, bisik ki.
Dan kalau membisikkan itu elek tenan, membisikkan itu mesti jahat. Kalau di kepolisian, Bapak Ibu nate midangan mboten, crime C sama dengan N tambah K, C sama dengan N tambah K. Kriminal itu kalau ada N niat tambah K kesempatan, ono niat ono kesempatan, jadilah dia kriminal. Nek ora ono niat arep ono kesempatan ora dadi, ono kesempatan ning ora ono niat ora dadi, ono dompet gemletek itu kan ada kesempatan, ora ono wong weruh. Terus ning ora ono niat arep nyolong ya aman, tidak ada kriminal. Ono kunci temancep neng Honda, neng nggon apa sepeda motor, tapi nggak ada niat ya nggak hilang. Tapi setan itu bergerak di N, di niat. Begitu ada kesempatan kita lalu colongen, lalu donge ora ono niat ning karena ghafala lalai kita muncul ceklek ber. Masalah ini yang bisa kita lihat adalah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu periksa Nabi Yusuf itu ceritanya apa? Digoda oleh Zulaiha ya, Zulaiha. Lenggodo kepiye coba? Lah ya wis mesti seksi begitulah. Sudah sepi, nggak ada orang. Itu kesempatannya luar biasa. Lah Yusuf, Nabi Yusuf itu di dadanya kan ada setannya juga, waswasa. Tapi tidak lalai. Zakarullah, ingat kepada Allah, kuat dia, setan orang muncul. Lah itu loh hebatnya, setan tidak muncul, walaupun ada kesempatan dia lari, karena setan tidak bisa, karena dia zakarullah, ingat pada Allah, maka setan tidak bisa membisikkan. Lari, dikejar, cekel apa nih, bajunya sobek. Ini contoh konkret bahwa memang setan itu bisa kalah oleh kita kalau kita zakarullah. Saya tidak yakin nih gini bapak-bapak sing saiki rawuh kita di Nabi Yusuf ngono kira-kira medeni lho kuwi. Jadi kalau begitu, kalau kita melihat ada kesempatan yang kriminal, maka sebaiknya kesempatan ditutup. Itulah yang disebut nahi mungkar. Misalnya ada apa tadi, kunci yang temancep di sepeda motor, nih mungkin ada yang pengunjung yang begitu misalnya melihat. Nah itu segera diambil untuk diwarake. Karena untuk supaya jangan ada setan yang membisikkan orang lalai. Jadi menutup kesempatan. Idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadik, fa illam yastati' fa bilisanik, fa illam yastati' fa biqalbik. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan lesanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu. Hatimu muni piye? Ya ora tak colong. Nah, begitu kan hatimu itu. Hati kita. Tapi kalau bisa dengan tangan, diambil terus di sini diumumkan ini siapa yang kuncinya tadi temancep tidak dibawa. Itu dengan tangan. Kalau enggak ya dengan lesan, karena kita enggak bisa kita usulkan, mbok tolong dicopot, itu dengan lesan. Nah, begitulah kekuatan setan yang ada di dalam diri kita itu hanya bisa bergerak kalau kita ini lengah. Itulah sebabnya maka kita diperintahkan oleh Rasulullah setiap mau tidur supaya membaca muawwidhataini, yaitu 2 surat ta'awud, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ditambah surat al-ikhlas. Ikhlas, falak, nas, mau tidur. Malah Rasulullah nuntunkan itu dengan didamu ini, kulhu, falak, nas dibaca terus didamu
diusapke neng badan yang mampu terjangkau, di wajah dan yang badan yang mampu terjangkau. Juga ketika sesudah sholat maktubah, duburi sholatil maktubah, yaitu setelah sholat wajib, kita juga diperintahkan membaca itu, kulhu falak nas. Don jagani kuwi lho, jagani maniki ki ora membisikkan. Ini yang surat ayat ke-5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi napa? Yuwaswisu membisikkan, fi di dalam sudur anas manusia, minal jinnati wan nas, bareng min dari al jinnati jin wa annas min al jinnati jin wa annas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sing yuwaswisu, sing bisikke itu ada dua, kabelnya dua. Jadi bisikan tadi kabelnya dua. Kabel itu dari bahasa Arab loh, habl, hablum mim masad, habl itu kabel, kabelnya itu dua, satu lewat jin, dua lewat manusia. Iya, jadi bisikan waswas tadi, yuwaswisu membisikkan, waswasatan bisikannya itu lewat dua, jin dan manusia. Kalau jin, inna syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir pada anak Adam manusia dengan melewati pembuluh darah, dengan melewati majrodam, jalannya darah. Itu jin, jin sing ora kalap lho, sing dirembuk. Bab jin sing di masjid jin sana, yang pernah ke Madinah, masjid jin Mekah, bukan Madinah, masjid jin itu di Mekah. Di nek biyen ning pasar saiki pasar saing wis ilang. Nah, itu di situ ada masjid jin di mana para jin itu di situ dia masuk Islam. Nah, jadi ini jin sing ranggenah tunggangi setan masuk ke majrodam, masuk ke aliran darah. Perenget begitu toh, kita sering merasa ujuk-ujuk. Hati-hati loh, karena setan itu yang paling juara mendapat mahkota dari raja setan adalah yang bisa memisahkan suami istri. Jadi kalau suami istri itu bisa dibuat yuwaswisu, dibuat apa? Dibisikkan waswasatan, bisikan-bisikan yang membuat mereka bertengkar dan akhirnya cerai, maka raja setan akan memberi mahkota. Bagus, engkaulah pahlawan setan. Hati-hati Bapak Ibu sing do isih iki tak delok akeh pasangan sing urung patek tuwa iki, hati-hati lho. Terutama 8 tahun dari menikah sampai 8 tahun. Wah, itu rawan sekali. Karena penyesuaian suetane sok majrodam itu loh, sing mengalir di darah, ujuk-ujuk prakritik wong rembukan apik-apik dadi padu itu ora kerep ta itu majrodam itu prakritik. Apa to kok muring ora ana sebabe, mungkin mung dilokke anu lemu benekke jonjang muring, mongko jonjang tenan. Mungkin ada yang berpengalaman ini ya. Itu majrodam loh itu. Jadi jin manusia minal jinnati wan nas, dari jin dia itu mengalir di darah manusia.
Kalau sekarang itu bisa disebut dalam hormon ya, hormon-hormon tertentu yang kemudian membuat orang itu berperangai buruk. Mosok ana wong kok mateni anak dhewe, ibune, itu kan karena di situ ada majrad dam. Ada aliran darah yang diisi setan itu. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu. Hati-hati ini, jangan sampai setan itu masuk minal jin, yang nanti lewat jin masuk ke majrad dam, aliran darah. Orang yang selalu mohon perlindungan kepada Allah supaya si was-was ki ora muncul. Si was-was ki setan loh. Was-was tidak muncul. Lah kalau manusia wanas minal jinnati wanas, dan manusia ketok. Nek manusia ketok. Manusia itu kan nek bujuk pinter tuh. Ngene yo. Kalau manusia ketara. Tapi harap diketahui manusia itu kalau sudah bareng wong akeh itu juga jadi bayi loh. Ndak percaya? Kalau penjenengan meriksani bal-balan ngono wae wis. Kiai ndelok bal-balan lali nek kiai lho kuwi. Wis bengok-bengok goblok. Karena apa? Di situ ada namanya psikologi massa. Psikologi massa itu mengambang, massa itu betul-betul mudah dibakar. Lah itu ada setannya di situ. Minal jinnati wan nas, dan dari manusia. Kalau dulu saya mendapat pelajaran zaman ngadepi PKI dulu tahun 66 itu diberi pelajaran mengenai psikologi massa. Hati-hati dengan psikologi massa karena PKI menggunakan massa. Menggunakan massa itu untuk membakar. Satu bilang bakar, yang lain tidak mikir, bakar. Lah ini namanya ada yuwaswisu yang membisikkan kepada seorang dengan tanpa pikir dia bakar. Itu wanas, itu dari manusia itu. Atau seperti kita lihat Nabi Yusuf, itu kan yang menggoda siapa? Zulaikha, itu kan manusia. Jadi yang namanya bisikan setan yang di dalam hati kita ini ada setan yang namanya was-was tadi, itu lembisi dengan dua jalur, yaitu yang pertama dengan jin, yang jin itu oleh Rasul disebut majrad dam. Dengan majrad dam itu apa? Aliran darah yang kita kadang-kadang mak prenget ora krasa atau malah wegah ya iso lho. Itu aliran darah toh. Waktu subuh dong adzan subuh gregah terus ora gelem tangi, itu kan ada aliran darah yang dilemahkan. Bagaimana lewat darah itu supaya kita tidak sholat subuh pada waktunya. Dan juga berupa manusia. Sekarang saya ingin menyampaikan prinsip setan ini. Di sini Allah memakai tiga kekuatan untuk berlindung satu. Rumus 31 ini. Allah dalam menghadapi manusia, dalam menghadapi was-was setan, itu diperintahkan untuk berlindung memakai tiga sifat Allah. Kenapa? Karena memang ini berbahaya sekali. Nanti kita bisa membandingkan dengan surat Al-Falaq. Kalau di surat Al-Falaq itu dibalik, 1:4. Berlindung 1 untuk melindungi 4. Kok berbalik ya? Kalau 4 ini ekstern. Di surat Al-Falaq di sana disebutkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad
Wa min syarri hasidin idza hasad. Hanya satu, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Wes, dengan satu sifat gejlok ini des. Tapi di sini 3 sifat Allah yang hebat ini untuk gejlok 1. Kenapa? Bahaya betul. Karena yang 4 itu kan ekstern dari luar. Yang 4 itu ekstern dari luar. Nah ini Allah menyampaikan 3 untuk 1. 1 ini apa? Setan. Kenapa? Karena setan disebutkan dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbuhu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mungsuh kanggomu. Sejak Nabi Adam sampai sekarang Allah menyebut lagi setan kuwi mungsuh kanggomu, musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, dadekno mungsuh. Ini pumpung ngerembuk setan ini kita harus serius betul ini. Dadekno mungsuh, aja kok dadekke kanca. Setan itu musuhmu. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sungguhnya yad'u mengajak tentaranya itu untuk menjadikan kamu menjadi ashabis sa'ir. Ashabis sa'ir itu apa? Ahli neraka sa'ir. Ahli neraka sa'ir. Bapak Ibu, sekarang ini kita ini nek ditakoni kowe sesuk neng akhirat gimana? Wah, ya aku ki muga-muga mlebu swarga. Kan begitu. Ya sing tak karepke aku ki ya iso mlebu swarga. Lah itu ada yang ngritik gitu. Salah nek ngono kuwi. Lho kok salah? Aja iso, aja mudah-mudahan, kudu mlebu swarga ngono. Coba mari kita pelajari ini. Apa ini? Paradigma ini. Jangan bilang muga-muga mlebu swarga. Kudu mlebu swarga, karena kalau tidak surga itu neraka. Kemarin di putusan tarjih HPT takrirnya HPT itu kan di hari kiamat tuh menyebutkan yang keempat, jadi bakul alas bangkitkan, dikumpulkan, diadili, dibalas. Nah dibalas itu kan ada yang masuk neraka selama-lamanya, ada yang masuk surga selama-lamanya, masuk neraka kemudian dijemput oleh Allah masuk surga. Kalau doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami dunia ini hasanah, kebaikan. Akhirat nanti juga kebaikan, surga. Wa qina adzabannar, jauhkanlah dari api neraka. Kan pilihannya itu yang tidak pakai lewat neraka. Doa itu wa qina adzabannar, enggak usah pakai lewat neraka. Jadi kita harus masuk surga. Ora kuat. Nek ning neraka ora kuat. Ini tekad loh ya. Kalau ada di antara kita yang masih belum punya tekad begitu, berarti kemungkinan masuk neraka. Iya, tapi itu kita bilang wala aqwa 'alan naril jahimi, nek cara Abu Nawas itu. Abu Nuwas kan dia bilang begitu, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak wangun menjadi penghuni surga. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi saya juga tidak kuat kalau dimasukkan dalam neraka jahim. Fahabli taubatanya, maka terimalah tobat kami. Terimalah tobat kami ya Allah. Nah hari ini
Mari kita tahu bahwa yang menyebabkan kita kepleset masuk neraka itu siapa? Setan. Dan setan itu di mana? Hati-hati loh, delik di sini. Dan setan itu muncul kalau kita ghafala, lengah, lalai. Dan dia mendem kalau kita zakarallah, ingat kepada Allah. Maka dimanapun, kapanpun, zakarallah itu harus terus kita lakukan. Kemarin kita bilang, mulailah dengan bismillah, samillah. Mau makan bismillah, mau apa-apa bismillah, supaya kita zakarallah. Kalau tidak, maka kita namanya tidak tahu musuh. Musuhnya lewatnya dua. Hadapi dua itu. Satu, lewat majrodam, aliran darah. Hati-hati ini, jangan mudah naik daerah. Lalu apa? Sabar. Sabar. Kalau orang sabar itu kan besok di surga itu, masuk surga itu sing manggake malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, keselamatan untukmu. Ini adalah karena kesabaranmu. Lah saiki do iso sabar apa ora? Terutama di rumah lo ya, hati-hati rumah tangga. Jangan mudah kena yuwaswisu fi sudurinas. Bisikan setan, waswasata asyaiton. Bisikan setan. Kapan dia membisikkan kejahatan? Kalau kita lengah. Jadi rumah selalu disebut nama Allah. Rumah tangga, suami istri, anak, sampai Allah menyebutkan di Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya sebagian dari min azwajikum, dari istrimu, sebenarnya pasangan-pasanganmu, min azwajikum, dari pasangan-pasanganmu, wa auladikum, dan dari anak-anakmu, musuh bagimu. Kok bisa jadi musuh? Kalau mendapat bisikan setan. Begitu setan membisikkan, jadi mungsuh habeh. Padahal kita di sini dalam surat Fatir ayat 6, innamas syaitana lakum adu. Setan kuwi kanggone kowe mungsuh, fatakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dia musuh. Lah kok malah salin mungsuh neng garwa. Sampai Allah menyebutkan, awas lu, garwamu lan anakmu ki bisa dadi mungsuh. Fahzaruhum, maka hati-hati kamu. Hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan benar wa taghfiru ya. Kalau kamu fa in ta'fu, kalau kamu memaafkan. Nah, jadi ngadepi setan siap maafkan. Siap memaafkan. Wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan. Wa tasfahu, dan dadamu kok jembarke. Tasfahu itu apa? Dadamu kok jembarke, digawe jembar dadane, tidak mudah sesek, dan kamu memohonkan ampun pada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha ghafur, penyayang, rahim, ghafur maha pengampun dan maha penyayang. Kundur saka kene, maafkan semuanya. Jadi anak, pasangan, siapapun, untuk menghadapi ghafala. Jangan sampai kita ghafala. Apa itu ghafala? Lalai sampai setan kemudian yuwaswisu. Sing medeni ya kuwi mau dari dalam itu loh, majrodam. Apa? Aliran darah. Tapi yang kedua juga medeni loh itu. Orang itu loh. Sampai Allah ngelekke. Di hadis arba'in itu, kalau yang punya hadis arba'in nomor hadis ke-35 urutannya arba'in, mung digawe urutan. Hadis 40 itu, janganlah kamu saling wala tahasadu. Janganlah kamu saling dengki. Iki nggo ngelekke iki. Wala tanajasu. Janganlah kamu saling ngapusi. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling marah. Wala
tadabaru, dubur itu apa dubur itu? Belakang. Wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi. Wala yabi'u ba'dakum bibai'i ba'din, janganlah kamu menjual yang sudah dijual oleh saudaramu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah apa? Hamba Allah yang bersaudara. Kan tidak ada yang sama toh ini, tidak ada yang sama. Ini sidik jari aja tidak ada yang sama kok. Ya kalau tidak ada yang sama ya tidak apa-apa toh, memang tidak sama. Tapi Allah menuntunkan, Rasulullah menuntunkan supaya ojo manut setan, itu dijagani nek nas loh, manusia loh, antar manusia itu. Bisikan manusia itu kan itu. Apa tadi itu? Tahasadu, saling dengki, itu bisikan manusia itu. Dengki itu apa tuh? Dengki itu memusuhi nikmat Allah. Loh, nikmatnya Allah kok dimusuhi? Nikmatnya Allah kok dimungsuhi coba? Kancane tuku mobil baru dimungsuhi. Nikmatnya Allah dimusuhi. Maka itu setan itu membisikkan lewat manusia itu. Wala tanah jasu. Ojo do hapus-hapusan, hapusi. Wala tabaghadu, do muring-muringan. Muring-muringan. Kita ini kan senengnya gur tiru-tiru. Si jine muring melu muring. Lah itu kan tiru-tiru. Tidak kreatif itu namanya. Kudune nek kono muring kene mesem, kan begitu tuh. Ini hubungannya karo mungsuh setan loh ini. Ngadepi setan sing kaya kono kuwi mau. Kono muring kene mesem. Itu supaya setannya gawe kisruh ki ora beda, tidak apa-apa. Kalau kita ini ada perbedaan apapun di rumah tangga, di tetangga dan sebagainya, jangan ikuti. Kalau ada saudara kita yang ngejak maksiat, hadapi dengan apa? Dengan zakarullah, ingat pada Allah. Kalau kita kukuh, itu ya leren. Wong ki nek pamane ngejak kene ngerti nek kuwi maksiat, kukuh seorang, ya dhek leren sudah. Itulah gunanya kita selalu minta pada Allah dengan muawwidhataini, yaitu 2 surat ta'awud. Surat ta'awud apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Mari kita ulang untuk penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu bi rabbi annas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Apa? Malikin nas bersama. Maliki annas, malikin nas, ilahin nas bersama. Ilahi annas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas bersama. Min syarri al waswas, setan, al khannas, yang tersembunyi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas bersama. Alladzi yuwaswisu fi annas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, min al jinnati wa annas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan
manusia. Mudah-mudahan setelah ini nanti dieling-eling dipun menapa emut-emut ba'da salat wajib baca kulhu falak nas. Mau tidur kulhu falak nas. Mudah-mudahan kita terjaga dari bisikan syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga memberikan tambahan ilmu bagi kita dan dorongan untuk melakukan amal lebih baik. Sebelum nanti ada informasi, mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.